Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, keluarga saya semua sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini lagi dari mana aja nih yang nyimak? Banjarmasin, Gorontalo, Bengkulu, Langkat, Bogor, Kasar, Tangerang. Oh, Masya Allah. Dari mana-mana ya, ramai. Alhamdulillah. Saya doain semoga yang khususnya nyimak Zoom hari ini full heart, full time, full focus. Insya Allah dimudahin bisa duduk bareng di sini. Di mana tepat banget di belakang makamnya Rasulullah tuh, di depan. Kirim salam dulu lah ke Rasulullah. Tuh, ada di sana beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Habibi. Assalamualaikum ya Nabi. Salam bagimu, duhai pemilik wajah yang paling terang, duhai pemilik akhlak yang paling tinggi, duhai pemilik cinta yang paling besar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena siapapun yang bersalawat padamu ya Rasulullah, Allah bersalawat padanya 10 kali lipat. Dan siapapun yang bersalawat sama engkau ya Rasulullah pasti sampai, pasti engkau dengar ya Allah. Ini Allah, keluarga saya semua nih lagi menghadapkan dirinya pada ya Rasulullah. Kami datang ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kawan-kawan. Kalau ditanya mau ngomongin apa, banyak banget yang bisa diambil di Madinah. Dari mulai sejarahnya, dari mulai bangunannya, bukan sekedar cerita tentang mendirikan masjid sampai sebesar ini ya, bukan hanya itu. Tapi hikmah-hikmah. Ternyata hikmah itu terselip di banyak tempat. Ada terselip di tiang-tiangnya, di tiang-tiang Rasulullah di sana di ujung. Ada terselip di makamnya Rasulullah. Ada terselip juga di karpet hijau ini. Ada juga terselip di payung atas sana. Dan banyak hal. Masalahnya adalah hikmah kita tuh juga di Indonesia banyak cerita sehingga hanya bisa melihat yang terlihat tapi tidak bisa melihat yang tidak terlihat. Maka ada satu hal yang paling jadi konsen utama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di tengah-tengah kita, yang dengannya kita bisa melihat semua. Dan ketika bisa melihat semua, kita bisa merasakan semua. Dan ketika bisa ngerasain semua, kita akan terjaga dari semua. Dan ketika kita terjaga dari semua, kita akan dengan izin Allah hidupnya diberikan semua. Itu yang mau kita bahas hari ini. Satu hal terpenting dari diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu Kang Zaki. Masya Allah. Getar Ustaz kalau udah bahas Rasulullah tentunya. Karena beliaulah sosok yang
menginspirasi sosok yang menjadi teladan, menjadi panutan. Dan Ustaz mungkin udah nggak sabar lagi Ustaz. Wah, pengen tahu cerita-ceritanya Rasulullah. Pengen dengar sejarah-sejarahnya. Pengen makin cinta lagi, pengen makin sayang lagi, pengen makin rindu lagi. Semoga kita semua dapat kumpul bareng-bareng kayak Bunda semuanya. Berselawat bareng langsung di hadapan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Bismillah, Ustaz. Izin, Ustaz. Kita langsung mulai aja, Ustaz. Ganti posisi biar teman-teman bisa ngeliat di belakang langsung tuh. Insyaallah. Baiklah ya Bunda semuanya. Lanjut, kita langsung saja kepada guru kita semua, Ustadz Reza Rendi, yang akan membawakan tema pesan cinta dari Madinah kepada guru kita semua. Waktu dan tempat kami sediakan. Tepat dulu, Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai lagi dengan satu kalimat yang dengannya Allah kasih semua hal, yang dengannya Allah lembutkan semua, yang dengannya Allah ampunin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin ya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin ya Rabbi. Alhamdulillahirrabbilalamin ya Razak. Alhamdulillahirrabbilalamin ya Latif. Alhamdulillahirrabbilalamin ya Hasib. Ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Alim, ya Halim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Ya Rasulullah, izin pengen ngobrol bareng sama keluarga saya, ngobrolin engkau ya Rasulullah. Pasti beliau juga tahu. Gak tahu kenapa, tapi pagi ini saya mau ngomong begini. Pernah ada loh di tempat ini, ketika sedang asik-asik berkumpul di belakang, berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah diem. Tiba-tiba Rasulullah matanya mulai berkaca-kaca dan gak bisa lagi menampung air matanya sampai membasahi janggutnya. Sahabat nanya, kenapa ya Rasulullah? Engkau nangis. Aku rindu. Aku rindu dengan suara bergetarnya. Beliau ngomong di tempat ini. Aku rindu kepada orang yang dicintai. Siapa ya Rasulullah? Kami kan sahabatmu. Ya, kalian sahabatku. Tapi ada yang dicintai sama Rasulullah yang sampai beliau nangis, yaitu mereka-mereka yang tidak pernah bertemu denganku, mereka-mereka yang gak pernah ngelihat aku, tapi mereka percaya sama aku. Itulah
kita bisa dibilang keluarga saya semua. Karena ada orang yang sangat merindukan kita di sini. Pernah ada orang yang sangat memikirkan kita di sini. Pernah ada orang yang di akhir hidupnya, di akhir hayatnya di belakang sana, tepatnya di makamnya, yang sebelumnya rumahnya, di rumah di sana itulah. Ketika ingin dicabut nyawanya, Rasulullah nanya, "Wahai Jibril, bagaimana keadaan umatku nanti sepeninggalku?" Masih memikirkan. Sampai dapat jaminan dari Allah, barulah beliau lega. Dan di akhir detik-detik sakratul mautnya, beliau ngomong, "Ya Allah, ternyata sakratul maut itu sakit ya Allah. Maka ya Allah, timpahkan seluruh kesakitan sakratul maut umatku ya Allah pada diriku. Ya Allah ya Rabbana." Dan kalimat terakhir yang disampaikan adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Segitunya ya Rasulullah sama kita. Tapi kita nggak segitunya ya sama Rasulullah. Parah nggak sih kita? Dicintain segitunya tapi kita nggak mencintain segitunya. Dipikirin segitunya tapi kita nggak mikirin segitunya. Mengorbankan semuanya demi yang dicintainya sama Rasulullah, yaitu umatnya, tapi kita sedikit mengorbankan semua untuk yang mencintai kita. Maka teman-teman, satu hal yang pagi ini mau di-sharing tentang kenapa sih Rasulullah segitunya memegang seruan ini. Ada apa sih di balik seruan ini? Sampai beliau rela untuk semuanya. Seringkali kita yang nggak tahu tentang itu, alhasil menganggap remeh. Dan akhirnya ya sudah, sekedarnya. Maka teman-teman, gini, saya mau nanya. Siapa yang ngerasa jatuh cinta sama Rasulullah? Siapa yang ngerasa jatuh cinta sama Rasulullah? Siapa yang ngaku jatuh cinta sama Rasulullah? Masya Allah. Maka kalau cinta, maka jadilah seperti apa yang mencintai kita. Itulah bukti cintanya. Rasulullah diutus Allah, diamanahkan Allah, dibebankan amanah dakwah ini, mengemban amanah risalah ini untuk makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Maka kebayang nggak teman-teman? Coba ya, teman-teman tuh memikirkan satu hal untuk anak teman-teman, misalkan teman-teman pengen banget, misalkan ya, seringnya kalau orang tua tuh jadi seseorang nih si anak ini, jadi entah pemimpin kayak, entah pengen banget seseorang ini jadi apalagi ya, leader di sebuah tempat, atau saya jadi ingat ibu saya dulu almarhumah tuh ngomong gini, "Mama pengen deh kamu jadi yang ini," gitu. Harapan-harapan lah ya, pokoknya masing-masing kita orang tua ada harapan.
Kebayang nggak? Dipikirin setiap hari, ingin banget berharap si anak kita itu jadi seperti itu, tapi anak kita abai dengan itu. Saya mau nanya, kita jadi orang tua rasanya gimana? Sedih ya? Nyesek ya? Yang kita pengen banget impi-impikan ternyata dia nggak begitu. Maka kebayang nggak Rasulullah ngelihat kita gimana? Gimana perasaan Rasulullah ngelihat kita hari ini? Saya mau nanya coba. Gimana kalau Rasulullah ngelihat gaya hidup kita hari ini? Gimana perasaan Rasulullah ngelihat gaya ngomong kita, ngomongin orang lain hari ini? Gimana Rasulullah ngelihat gaya kita ngambil harta orang lain hari ini? Gimana perasaan Rasulullah ngelihat gaya kita ya gibahin orang lah, tanda tangan yang gak beres lah, nyuap orang lah, ninggalin sholat lah, ninggalin Quran lah. Kira-kira kalau Rasulullah SAW yang ada di hadapan teman-teman di belakang kayak saya ini ikut Zoom hari ini, kira-kira Anda mau ngomong apa? Kita mau ngomong apa kira-kira? Gimana perasaannya beliau ya? Maka teman-teman, pesan cinta kalau teman-teman umroh ya, teman-teman ke Madinah, maka itu saatnya bukan sekedar memperbanyak doa, itu betul. Doanya maksud saya lebih khususnya untuk semua problem-problem kita ya, keinginan dunia kita ya. Itu bagus. Tapi ada satu hal yang kalau teman-teman kesini, dan saya doain juga kesini segera insya Allah, yaitu apa? Kalibrasilah diri Anda, kalibrasilah diri kita, itu utamanya. Apa? Kalibrasilah diri kita kalau kesini. Sudahkah lisan kita sama dengan apa yang Rasulullah harapkan? Sudahkah mata kita sama dengan apa yang Rasulullah harapkan? Gaya kita menasehati seperti yang Rasulullah harapkan? Gaya kita mendidik anak seperti yang Rasulullah harapkan? Itu, kalibrasilah diri. Samakan diri. Bukan sekedar kesini, doa banyak, ibadah banyak, pulang. Yes, itu bagus. Teman-teman mungkin bisa dapat pahala, tapi belum tentu dapat hidayah. Saya ulang ya. Bisa jadi kita dapat pahala, tapi belum tentu dapat hidayah. Pahala bisa. Dapat pahala sholat 1000 kali di Madinah. Kalau di Masjidil Haram 100.000 kali. Ini semua bisa dapat catatan pahala. Tapi yang menjamin itu adalah hidayah. Pulang dari sini, pulang dari umroh nih, saya ini bayangin, kenapa saya ngomong pulang dari sini? Saya tuh bayangin teman-teman lagi di sini tau. Saya bayangin teman-teman lagi depan saya nih, lagi ngeriung bareng di Masjid Nabawi nih. Mungkin saya ngerasanya ke teman-teman bukan di Zoom barusan. Pulang dari sini, pulang dari perjalanan ini, dia yang dapat pahala, pahalanya bisa habis. Pahalanya bisa habis. Hanya dengan kita ngelakuin kesalahan dikit aja, pahala kita bisa habis. Ada ria dikit aja, pahala kita bisa habis. Pulang dari umroh gitu ya, kemudian ngomong, keren no di sana begini, niatnya sih berbagi kebahagiaan, tapi terselip, gue udah umroh lo belum. Langsung gugur tuh. Makanya pahala itu bisa tercatat dan bisa hapus. Sedangkan hidayah relatif bertahan lebih lama, lebih panjang, lebih jauh, lebih dalam, dan mengubah. Maka jangan hanya kita mendapatkan ngejar pahala di sini, wah itu hak bagus.
tapi kejarlah hidayah. Dengan cara apa? Kalibrasikan diri kalau di Madinah. Itu bekal saya ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanti ke Madinah, Masjid Nabawi, selalu punya pikiran untuk mengkalibrasi diri ke sini. Nah sekarang gini teman-teman, kalibrasinya dengan apa? Cara mengkalibrasi diri agar akhirnya hidup sesuai inginnya Allah yang dicontohkan Rasulullah, itu dengan cara apa agar hidup akhirnya membaik, akhlak membaik, dan lain-lain. Caranya adalah dengan, nih saya tunjukin, dengan itu tuh, kelihatan nggak? Nih, dengan Al-Quran. Karena di sini teman-teman, pesan cinta semua ada di sini. Untuk menyampaikan satu ayat yang ada di sini, itu Abu Dzar Al-Ghifari bahkan sampai dipukulin sama Quraisy. Hanya untuk menyampaikan satu ayat aja di sini, Rasulullah rela jalan berpuluh-puluh mil ke Taif. Dan sampai sana malah dibilang gila, dilemparin batu sama anak kecil, kepalanya Zaid sampai bocor berdarah. Tumit Rasul sampai berdarah. Untuk menyampaikan satu ayat di sini, ada yang dibunuh dan lain-lain. Pertanyaan adalah, kenapa sih bisa segitunya? Maka kalibrasikan diri dengan Al-Quran. Caranya teman-teman adalah dengan cara baca, pahami, dan jalankan. Baca, pahami, dan jalankan. BPJ. Apa? BPJ. Itu cara terbaik untuk mengkalibrasikan diri. Baca, pahami, dan jalankan. Contoh, saya yakin nih, satu ayat aja akan mengubah hidup teman-teman. Bahkan saya berani ngomong, demi Allah, nggak satu ayat, satu kalimat saja di situ. Ketika kita baca, pahami, dan jalankan, itu hidup Anda berubah dengan izin Allah. Contoh saja nih, contoh. Ini mengkalibrasi diri. Ketika Allah bilang di Al-Baqarah 60, kalau teman-teman silakan buka di sana. Al-Baqarah 60 surat 2 ayat 60 ada di sebelah kanan. Bukan kanan rak Anda ya. Allah bilang apa di sana? Ini yang Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat dan terabadikan di Quran sampai hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata 'ashrata 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu mir rizqillah wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Silakan teman-teman baca ayatnya, artinya gitu ya. Tapi saya akan meng-highlight yang belakang saja. Ini sharing bahwa satu kalimat saja, tidak perlu satu ayat, bahkan satu kalimat saja itu sangat mengubah hidup bagi mereka yang memahami kemudian menghidupkan ayat gitu ya. Itu apa? Ketika Allah bilang kulu washrobu mir rizqillah, makan minumlah kamu
dari rizki yang aku kasih, wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan dengan berbuat kerusakan di dunia. Itu ayat bikin saya kepikiran terus. Itu ayat bikin saya nggak berani naruh anduk bekas mandi di tempat tidur sekarang. Itu ayat bikin saya kalau ngelihat sampah, saya tuh rada gimana kalau ngebiarin gitu. Itu ayat bikin saya nggak berani buang sampah. Itu ayat membuat saya naruh sendal itu nggak berani asal-asalan. Itu ayat membuat saya nggak ada rem kuat banget untuk ngerusak mata dan lain-lain. Kok gitu, Mas? Yes. Lihat ketika Allah atau Rasulnya menyampaikan begini. Makan dan minumlah kamu dari rizki yang Allah kasih. Anda bayangin Rasulullah ngomong itu di depan Anda. Beliau yang langsung menyampaikan ayat itu pertama kali. Makan dan minumlah kamu dari rizki yang aku kasih. Allah mau ngomong apa? Hey Ren, PPA sampai sejauh ini tuh Allah yang kasih kan. Jabatanmu hari ini itu Allah yang kasih kan. Anakmu yang ada di rumah sekarang itu yang kamu omelin terus tuh, itu aku yang ngasih kan. Kamu bisa punya rumah sekarang, aku yang ngasih kan. Bukankah dulu gak punya rumah, sekarang punya rumah? Bukankah dulu gak punya penghasilan, sekarang kamu bisa ngasih ke orang bahkan? Bukankah kamu dulu dihinakan, kemudian aku tinggikan? Bukankah aku yang ngasih kamu makan minum dari mulai bayi, kamu gak bisa apa-apa di dalam perut, sampai kamu sebesar ini masih aku yang ngasih makan kan? Bukankah semua pencapaianmu hari ini, fasilitasmu hari ini, kemudahan yang kamu dapat hari ini, itu bukankah dari aku semua kan? Itulah pesan cinta dari kulu washrobu mir rizqillah. Dan Allah menambahkan kalimat belakangnya. Kalau itu semua kamu akui dari aku, wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Maka jangan kamu berbuat kerusakan di sini. Jangan kamu merusak dunia ini. Jangan kamu merusak dirimu. Jangan merusak keluargamu. Jangan merusak anakmu. Jangan merusak kantormu. Alias Allah mau ngomong apa? Hei, jadi hamba yang tahu diri ya. Maka disitulah saya nggak berani. Habis makan, buang sampah sembarangan. Kenapa? Pas mau buang sampah tuh seakan Rasulullah tuh nepuknya yang ngomongin. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Jangan kamu rusak tuh. Pas mau nonton yang nggak bener, Rasulullah kayak nyentil nih. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Jangan berbuat kerusakan. Kamu tahu diri dong. Handphonemu yang kamu buat nonton yang nggak beres itu dari Allah kan. Malulah kamu sama Allah. Kantor yang kamu masuknya telat, sign tanda tangan kontrak jam 8 masuk, kamu malah masuk jam 10. Jangan kamu rusak jam kerjamu dong. Istirahat diminta masuk jam 1, kamu baliknya jam 2. Jangan ngerusak itu dong. Kalau dalam meeting sudah ada keputusan rapat, jangan bikin keputusan di luar keputusan. Jangan kamu omongin lagi di luar. Jangan ngerusak dong. Demi Allah teman-teman. Hanya dengan satu kalimat ayat yang disampaikan Rasulullah itu langsung kita jadi orang yang benar, minimal memperbaiki diri. Serius, demi Allah. Itu yang Rasulullah pengen hari ini dari kita. Yaitu apa? Menghidupkan Quran. Kalau baca saya yakin semua baca insya Allah. Tapi lanjut gitu. Lanjut untuk memahami maksudnya apa. Jadi jangan hanya diposisikan Quran itu sebagai bacaan yang berpahala. Tapi fungsi utama Quran
adalah hudan lil muttaqin, petunjuk hidup bagi orang-orang yang pengen dapat keajaiban luar biasa di hidup ini, yang pengen benar-benar tahu siapa dirinya, siapa Rabbnya, yang pengen tahu benar-benar hakikat hidup ini. Maka Quran kalibrator utamanya, kalibrator, karena kan saya bilang kalibrasi diri ya. Kalibrator utamanya adalah Quran, akhlak Quran. Itulah Rasulullah. Beliau disebut sebagai apa? Quran yang berjalan. Ketika Bunda Aisyah di belakang di rumah itu kan dulu rumahnya Rasulullah di sana, bareng sama Aisyah di sana. Ketika Aisyah ditanya, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Dan beliau jawab, Aisyah jawab, beliau adalah Quran yang berjalan. Ngomongnya itu Quran. Jadi bukan ketika saya bilang ngomongnya itu Quran, Rasulullah ngomong dalil semua, gak gitu maksudnya guys. Tapi ketika ngomongnya itu Quran, itu artinya semua ucapan-ucapannya, baik apa yang diucapkan dan cara mengucapkan, itu pasti ada tuntunan dari Qurannya. Tidak menyakiti, misalkan cara ya, ngomong cara ya, tidak menyakiti. Secara konten, secara polanya memotivasi, polanya menginspirasi. Dan secara konten itu dalamnya luar biasa. Itu baru cara ngomong. Cara Rasulullah memutuskan sesuatu pasti basisnya Quran. Maka itulah teman-teman, satu inspirasi besar yang mau saya bagi hari ini adalah kalibrasikan dirimu dengan Quran. Saya ulangi, kalibrasikan dirimu dengan Quran. Kalau kita benar-benar ngaku cinta sama Rasulullah, maka bersolawatlah padanya yang ngajarin kita Quran. Allamal Quran, kan Allah yang ngajarin ya? Dicontohkan oleh Rasulullah. Maka kalau kita benar-benar cinta sama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kalibrasikan dirimu dengan Quran. Pegang ini dalam hidup kita. Ini yang selalu saya doa ini sampai nangis. Ya Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Rahmati hamba dengan Quran ya Allah. Mungkin saya bisa bacanya ya Allah, tapi untuk bisa memahaminya, maksud engkau apa dan saya harus ngapain dengan ayat itu ya Allah, itu murni dari engkau, maka ajarin saya ya Allah. Berdoalah gitu kalau lagi kok sama Quran teman-teman. Dan Rasulullah nangis ngelihat umatnya itu mengabaikan Quran. Ya Allah, umatku sudah mengacuhkan Quran. Mengacuhkan bukan dalam hanya artian tidak baca Quran, tidak punya waktu dengan Quran, bukan hanya itu. Yes, itu salah satu parameternya. Tapi yang utamanya adalah mengacuhkan Quran adalah termasuk di dalamnya orang yang baca Quran tapi tidak menghidupkan Quran. Dia yang baca Quran, dia pajang ayat Quran di dinding rumahnya, tapi tidak dipajang di dinding hatinya. Maka hiduplah sesuai Al-Fatihah. Maka hiduplah sesuai Yasin. Maka hiduplah sesuai Al-Baqarah. Maka hiduplah sesuai Ali Imran. Maka hiduplah sesuai An-Nisa. Maka hiduplah sesuai semua 114 surat itu. Sebisa kita. Semampu kita. Maka lihat, Anda nggak usah ngejar keajaiban. Keajaiban yang ngejar-ngejar Anda. Dan saya masih berupaya untuk menghidupkan Quran. Jatuh bangun. Makanya di One Quran Institute ini, OKI ini, itu guru-guru kita ngajarin Quran. Mengajarkan bukan hanya cara bacanya, cara tahsinnya, gitu ya, memperbaiki bacaannya, tajwidnya yang diajarin. Tapi yang diajarin juga adalah
Maksudnya apa dari situ? Dan kemudian harus apa? Sebenarnya insu ini udah mantap. Guru-guru kita mengambil pesan cinta dari pesan cinta yang disampaikan Rasulullah, yaitu Al-Quran. Maka jangan sampai, saya ngomongnya, jangan sampai berhenti di catatan, ya. Jangan sampai berhenti di catatan, tapi hiduplah dengan catatan itu. Mungkin kita terbatas untuk memahami Quran. Saya nggak punya ilmunya, Mas. Saya nggak bisa mendalami, Mas. Ya sudah, deket aja sama orang yang mendalami. Itu cara cepatnya. Pertanyaan saya, gimana caranya semut dari Jakarta bisa sampai Mekah? Nah, gimana caranya? Kalau harus jalan berapa lama? Iya, Jakarta Bekasi aja berapa tahun itu. Sampai Mekah, gimana ceritanya? Makanya, jadilah semut yang cerdas. Dengan cara dia nempel, dia masuk ke dalam kantong jamaah umroh. Yang jamaah umroh itu naik pesawat, sampailah di Madinah. Gitu caranya. Itu cara tercepat biar semut itu sampai ke umroh gitu. Nempel sama guru-guru, nempel sama orang soleh, nempel sama ahlul Quran. Insya Allah kita juga jadi ahlul Quran. Inilah teman-teman pesan cinta terbesar di antara pesan cinta lainnya di Madinah ini. Oh, pesan cintanya bertebaran banyak. Ada tentang Masjid Gomamah, Masjid Awan, ada tentang pilar di belakang tiang raja, ada tentang Madinah setengah iman, ada tentang jadilah Madinah yang terus merasa Yastrib, ada tentang banyak banget di sini. Tapi kalau mau dirangkum semua semua pesan cinta itu adalah pagi ini. Yang dirangkum di pagi ini itu apa? Semua itu basisnya adalah kalibrasikan dirimu dengan Quran. Itulah pesan cinta. Salah satu pesan cinta terbesar yang Rasulullah ingin kita hidup di situ. Gitu ya kawan-kawan ya. Nah, maka tadi ada yang ngomong, Mas, semut tuh kalau nempel di kantong jamaah umroh. Iya sih, Mas, bisa ke sana. Cuman kan, Mas, untuk nempel di kantongnya aja rada susah tuh, Mas. Maka cara tercepatnya adalah bikin orang yang deket sama si jamaah umroh itu notice sama si semut kita tuh, sama kita yang semut itu. Oh, ada semut ya. Dibantuin, diambil semutnya, kemudian dimasukin ke kantong bapaknya yang pengen umroh. Maka sampailah itu nanti ke kantongnya bapaknya yang mau umroh. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau kita pengen juga nempel sama ahlul Quran, sampai kepada pemahaman Quran, maka bikinlah diri kita tuh dinotis sama Allah. Ya, dinotis sama Allah. Dengan cara kita deketin yang memang disebut sama Allah itu ahlul Quran. Siapa tuh yang disebut ahlul Quran? Atau keluarganya Allah lah ya. Allah bilang, aku tuh punya keluarga. Aku punya keluarga di dunia. Siapa keluarganya Allah? Mereka-mereka yang mempelajari Quran, mengamalkan Quran, hidup di atas Quran, dan mengajarkan Quran. Itulah keluargaku di dunia, kata Allah. Disampaikanlah Rasulullah. Maka teman-teman saya mau nanya, siapa yang pengen Anda jadi keluarganya SBY? Yang pengen jadi keluarganya Anies Baswedan? Ini bukan politik ya. Siapa yang pengen jadi keluarganya Ganjar? Siapa yang pengen jadi keluarganya Habib Rizik Syihab?
Siapa yang pengen jadi keluarganya Gus Baha? Siapa yang pengen jadi keluarganya Buya Yahya? Jadi keluarga orang-orang penting lah di Indonesia. Maka kalau kita segitunya pengen jadi keluarganya mereka, karena pasti ada kemudahan-kemudahan ya. Ada privilege tertentu. Mau jalan kemana? Saya ini keluarganya ini loh. Dimudahin, ngantri nggak pakai ngantri. Lagi aus tiba-tiba dianterin minum. Lah itu baru keluarga. Orang penting di dunia. Kebayang nggak kalau Anda jadi keluarganya Allah, kira-kira gimana hidup Anda? Anda kurang dicukupin, Anda dijahatin dibelain, Anda salah diampunin, Anda mau difitnah dilindungin. Kalau udah jadi keluarga Allah, dahsyat. Maka jadilah keluarga Allah dengan cara teman-teman bersama keluarga Allah lah. Si para penghafal Quran, tuh adik-adik kita tuh di Oki yang lagi berjuang menghafal, memahami, dan menghidupkan, kemudian nanti mengajarkan. Itu keluarga Allah. Support mereka tuh. Kurang apa di sana, di Oki? Oh, kurang tempat tidur ya? Saya handle. Kurang apa? Makanan. Gini deh, mulai saat ini berasnya, sayurannya dari saya deh. Kurang apa? Kurang transportnya. Ya udah, mobil saya tuh pakai. Dah, taruh situ. Kurang apa? Oh, di sana kurang buat biaya kesehariannya ya. Berapa? Satu anaknya. Saya ambil 10 anak. Gitu caranya jadi ahlul Quran. Keluarganya Allah. Gitu ya. Yang butuh bukan mereka, butuh kita, tapi kita yang butuh mereka. Allah taruh tempat-tempat khusus di dunia ini. Ya salah satunya Masjid Nabawi. Dan Allah taruh orang-orang khusus di dunia ini, yaitu ahlul Quran. Siapa yang ngedekat, maka dia akan dapat jalur cepat. Udah aja ya. Nanti informasi, gini, saya mau nanya sekarang. Siapa yang mau jadi keluarga Allah? Jawab di kolom chat. Yang mau membersamai para penghafal Quran, para pengamal Quran. Nah, sekarang saya bahasanya bedain ya. Pengamal, bukan hanya penghafal, tapi pengamal. Siapa yang mau membersamai, siap support jadi pengamal Quran. Siapa yang mau mensupport pengamal dan pengajar nanti Quran. Anda sudah mengambil peran Rasulullah tuh. Maksudnya apa? Pelanjut dakwah Rasulullah. Menyebarkan Quran, akhlakul Quran di dunia. Oh mau ya? Masya Allah. Keren. Nanti caranya saya minta Kang Zaki lah atau Ustadz Irgi yang nyampein nanti. Itu aja dari saya, teman-teman, untuk pagi ini. Saya mau rangkum, intinya adalah kalau kita jatuh cinta benar-benar sama Rasulullah, maka kalibrasikan dirimu dengan Quran dan jadilah keluarganya Allah dengan cara mensupport para pengamal Quran. Insya Allah hidup teman-teman akan diluar biasakan semua. Itu aja dari saya. Semoga ada manfaatnya. Teman-teman mudah-mudahan bisa kesini ya. Saya doain beneran nih. Ya Allah, jalanin semua yang ada di room Zoom ini. Bisa ngeriung bareng di sini ya Allah. Sama keluarganya, orang tuanya. Sebelum orang tuanya wafat ya Allah izinkan bisa bawa ke sini. Sebelum dia wafat ya Allah izinkan ya Rabbana dia bisa bawa keluarga besarnya ke sini. Orang-orang yang dicintainya ke sini. Cukupkan rezekinya ya Allah. Cukupkan waktunya ya Allah. Cukupkan biayanya ya Allah. Cukupkan semua ya Allah. Ya Allah, siapapun yang sedang punya masalah hari ini, angkat ya Allah dengan izin dan kuasa-Mu. Dan siapa yang punya impian, keinginan ya Allah, maka berikan yang terbaik, bahkan melebihi apa yang mereka minta ya Allah. Sungguh Engkau adalah pemberi yang terbaik. Dan ya Allah, Allahumma rahmna bil Quran, rahmatika bil Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Jadi dari saya teman-teman, jangan live dulu. Katanya mau jadi keluarga Allah.
nanti dapat informasinya dari Kang Zaki atau Ustadz Rindy atau siapapun dari Oki. Terima kasih. Atur nuhun. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada guru kita semua, Ustadz Reza Rendi, yang telah membersamai kita pada pagi hari ini. Tentunya sangat luar biasa, ayah bunda semuanya, kalau kita membahas soal Al-Quran, kalau kita membahas soal Rasulullah, apalagi membahasnya dari tempat yang terbaik, tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kota yang suci, yaitu kota Madinah. Semoga kita semua dapat ya Allah, benar-benar ya Allah, dapat ya Allah, izinkan ya Allah kami semua ya Allah bersama keluarga kami, bersama orang tua kami, bersama pasangan kami, bersama saudara-saudara kami, dapat ya Allah, izinkan kami ya Allah dapat berselawat langsung di depan makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habibi, ya Rasul, salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Ayah bunda,